Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam ibu-ibu, kaum wanita Elusa yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah live kaum wanita Elusai pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu pada hari-hari ini yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh bertahan di masa-masa yang sulit seperti ini. Di masa-masa yang berat seperti ini, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah ibu-ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan dulu satu pujian. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Haleluya. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Amin ibu-ibu. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah jangan buat Yesus menangis. Jangan buat Yesus menangis. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-35. Yohanes 11 ayat yang ke-35 bunyinya, maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Nah, banyak penyair atau para pujangga yang menggambarkan bahwa dunia ini adalah lembah air mata. Ya. Nah, sejak seorang anak dilahirkan ke dalam dunia ini, maka mulai saat itulah air mata akan mewarnai atau menghiasi kehidupan anak manusia di dalam dunia ini. Nah, manusia lahir dengan tangisan. Bahkan seorang bayi kalau dilahirkan tidak menangis, maka dia akan dipaksa untuk menangis dengan cara dipukul bokongnya ya supaya bisa menangis. Nah, puji Tuhan. Dari bayi menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, sampai dia berakhir kehidupan. Bicara tentang tangisan, ada banyak hal yang menjadi penyebab. Misalnya karena perpisahan, karena ditimpa kemalangan, ada kesakitan, masalah ekonomi, tekanan hidup, bahkan 1001 macam penyebab lainnya. Tapi uniknya, ibu-ibu, bukan hanya di saat-saat duka cita atau dalam kesedihan seorang manusia menangis. Tetapi di tengah-tengah ada sukacita, ya, manusia juga bisa menangis. Lalu bagaimana dengan Yesus, ibu-ibu? Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-35 yang kita sudah baca tadi, berkata, maka menangislah Yesus. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus menangis? Apakah Yesus menangis karena Lazarus sudah dikubur? Apakah Yesus menangis karena Lazarus mati? Atau apakah Yesus menangis karena dia tidak berdaya atas kematian? Tidak, ibu-ibu. Tuhan Yesus menangis bukan karena dia berduka cita atas matinya Lazarus. Tuhan Yesus menangis bukan karena dia tidak berdaya atas kematian. Lalu kenapa Yesus menangis? Kita mau belajar ibu-ibu pada malam hari ini, ya. Ada
alasan yang sangat mendasar, ya, mengapa Yesus menangis. Yang pertama, Tuhan Yesus menangis karena ia melihat betapa ganasnya dosa yang menyebabkan kematian. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, di sana dicatat bagaimana tujuan atau maksud Allah menciptakan manusia di bumi ini, yaitu agar manusia berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Tetapi oleh karena dosa, rencana Allah yang begitu indah dan mulia akhirnya menjadi gagal. Ya. Manusia bukan lagi menjadi penguasa atas seluruh ciptaan Allah, malah sebaliknya, dosalah yang telah menguasai manusia. Nah, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, ketika Tuhan Allah berfirman kepada Adam, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini jangan kau makan, sebab pada hari engkau makan, engkau pasti mati. Dan kita tahu firman Tuhan katakan Adam telah melanggar firman Tuhan. Jadi dosalah yang telah membuat manusia mengalami kematian. Dosalah yang telah menyebabkan perpisahan antara Allah dan manusia. Ya, dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Penderitaan demi penderitaan dialami oleh manusia yang diakibatkan karena dosa. Ya. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus menangis? Karena ia melihat betapa ganasnya dosa yang menyebabkan penghukuman. Pada mulanya Allah menciptakan manusia untuk menerima berkat-berkat Allah. Ada begitu banyak berkat-berkat Allah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk manusia. Tetapi semuanya itu hilang karena dosa. Ya. Nah, sekarang penghukuman sudah menanti. Ya, bagi seorang anak manusia yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan berdosa. Penghukuman yang harus diterima anak manusia harus berada di tempat kengerian yang kekal. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41. Jadi karena dosa, mau atau tidak mau, manusia harus berada di tempat kengerian yang kekal. Ya. Di dalam api neraka yang tidak terpadamkan, firman Tuhan katakan di dalam Markus 9 ayat yang ke-43. Dipuji Tuhan, kabar baik datang kepada kita pada malam hari ini. Ya. Yesus datang untuk melepaskan kita. Amin, ibu-ibu. Yesus datang untuk melepaskan kita. Nah, apa yang sudah direncanakan oleh Allah, ya, yaitu kematian dan penghukuman atas dosa. Oleh sebab itu Yesus datang, ya, ke dalam dunia ini untuk menghapus dosa saudara dan saya, ya, untuk melepaskan manusia dari penghukuman yang kekal, kebangkitannya dari antara orang mati, ya, telah membuktikan bahwa Yesus sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Ya, dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada malam hari ini, jangan buat Yesus menangis. Dengan cara apa kita membuat Tuhan Yesus menangis? Yang pertama, manusia dengan sengaja membuat atau menciptakan kematian. Ya. Tidak sedikit orang-orang percaya yang lemah imannya, tidak tahan terhadap tekanan hidup, memilih untuk bunuh diri. Maka Yesus akan menangis lagi. Kedua, manusia sengaja untuk hidup di dalam dosa. Ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23, ibu-ibu bisa mencatat saja.
Karena susahnya ekonomi, ya, tidak sedikit orang-orang percaya juga mengambil jalan pintas. Misalnya membunuh, mencuri, merampok, menipu, menjadi pengedar obat-obat terlarang, dan lain-lain sebagainya. Supaya apa, ibu-ibu? Supaya cepat bisa mendapatkan uang. Ya. Ini yang membuat Yesus menangis lagi. Ya. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang-orang percaya yang sudah mulai berencana untuk meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mau melayani Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan buat Yesus menangis lagi. Mari kita berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, sekarang kami boleh mengerti mengapa Engkau menciptakan kami, mengapa Engkau menghadirkan kami di dalam dunia ini, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya biar kiranya kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan, supaya pada akhirnya nanti kami boleh mewarisi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu, kaum wanita El-Usai, kami semua bersama dengan keluarga kami mau berjumpa dengan Engkau pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, kami sudah mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.